Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seperti biasa ya, saya akan mengulas terkait dengan gangguan pencernaan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri ya, pada 22 Oktober tahun 2024. Mudah-mudahan semua santri yang ada di Indonesia selalu diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Nah teman-teman, pada video-video sebelumnya sudah saya terangkan ya, sudah banyak sekali terkait dengan cara penanganan masalah gangguan pencernaan maupun gangguan psikis ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog ya, bukan juga seorang hipnoterapi. Saya hanya seseorang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis selama hampir 5 tahun dan sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Nah, sembuhnya bagaimana? Sembuhnya hanya menjalankan 3P ya, menjalankan pola makan dengan baik, menjalankan pola pikir dengan baik, dan menjalankan pola hidup yang baik. Nah, pola pikir bagaimana, pola hidup bagaimana, pola makan bagaimana, sudah banyak sekali saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum begitu paham tentang 3P, simak video saya sebelumnya. Nah, sebelumnya sebelum saya lanjutkan ya seperti biasa ya, saya selalu meminta dukungan kepada teman-teman untuk subscribe ya. Kenapa di subscribe? Karena jika teman-teman subscribe, ini tentunya channel saya ini akan berkembang dengan baik ya. Jika channel terus berkembang, tentunya membuat semangat saya untuk selalu ya share informasi, pengalaman, berbagi pengalaman terkait dengan penanganan gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin ya teman-teman, sambil saya minum. Nah, minum air putih ya, hangat ya, ini masih hangat ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sesuai dengan ini momennya, momen Hari Santri ya, nanti sedikit agak menyinggung soal keagamaan dikit lah ya, dikit aja. Nah, pada kesempatan kali ini ya, yang akan saya bahas ini soal takut, cara menanggulangi ya, atau cara memanfaatkan, atau lebih tepatnya cara mengelola lah ya, cara mengelola rasa takut mati. Nah, jadi ya, yang namanya orang terkena ya asam lambung GERD anxiety psikomatis, hal yang paling ditakutkan atau yang paling sering muncul atau yang selalu menemani itu adalah takutnya akan kematian ya. Tuh ya, itu pengalaman saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman bagaimana ya. Jadi ketika kita sesak nafas, selalu berpikir apakah ini tanda-tanda kematian, apakah saya ini hari terakhir saya, ataukah saya tidak bisa menjumpai hari esok ya. Selalu seperti itu ya. Mau tidur juga, besok saya bisa bangun tidak ya. Ketika bangun ya, apakah nanti hari ini saya mati atau tidak. Pokoknya sehari-hari atau setiap saat itu yang paling mengganggu itu adalah rasa takut kematian. Nah, teman-teman ya, yang perlu kita ketahui bahwa semua orang itu pasti takut kematian ya. Ya, termasuk saya ya, walaupun sudah sembuh ya, tetapi tetap juga merasa takut kematian. Hanya saja rasa takut kematiannya itu tidak berlebihan. Berbeda ketika dulu ya, waktu saya masih
masih apa namanya, ketakutannya itu masih tinggi sekali ya. Jadi tiap hari itu detak jantung itu berdebar kencang ya. Karena apa? Rasa takut matinya itu masih tinggi. Nah, ketika ketakutannya ini sudah terkontrol, itu nanti detak jantungnya kembali normal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang namanya takut kematian itu adalah sesuatu yang normal, yang wajar. Begitu ya. Jadi semua orang itu yang manusiawi saja. Takut kematian adalah yang wajar. Yang tidak wajar adalah yang berlebihan ya. Yang tidak wajar itu yang berlebihannya, maka kita harus kelola supaya tidak menjadi berlebihan. Nah, tapi susah ya, orang yang kena GERD anxiety psikosis kan susah ini mengelola berlebihan. Bagaimana tidak susah ya? Semua sensasi apapun itu selalu direspon dengan berlebihan. Ya, ada suara dikit langsung direspon dengan pemikiran yang berlebihan. Ada orang datang langsung berpikiran berlebihan. Pokoknya segala sesuatu itu serba sensitif ya, sensitif banget ya. Nah, kayak orang kalau ibu-ibu sedang haid ya, kalau haid itu kan agak sensitif ya, enggak bahasa Jawa itu enggak kenanan. Nah, gitu ya kalau orang Jawa mengatakan. Nah, tetapi tenang aja ya, hal itu normal ya, wajar ya. Yang namanya orang sedang sakit itu ya pasti pinginnya diperhatikan, pinginnya dimengerti, pinginnya diprioritaskan ya, pinginnya yang lain itu harus memahami kita dan seterusnya. Nah, hal semacam itu tidak bagus ya teman-teman ya. Itu justru nanti menambah stres tersendiri. Bagaimana bisa stres? Soalnya apa yang kita inginkan bagi orang yang normal itu tidak menyadari ya. Contoh kita misalkan ya pingin minum, nah, pinginnya kan minum itu diambilkan, ada yang melayani begitu ya. Nah, itu nanti kalau kita selalu seperti itu nanti kita stres tersendiri ya. Paling minum ya ambil sendiri, mau makan juga ambil sendiri. Tapi kalau kita sedang parah-parahnya kan mintanya dilayani, diladenin ya. Nah, itu sebisa mungkin dikurangi ya teman-teman, supaya nanti kita gangguan pikirannya juga berkurang. Karena gangguan pikiran ini luar biasa banyak sekali ya, macam-macamnya ya. Dan semuanya itu tidak kita sadari, dan semuanya itu membuat kita stres, dan semuanya itu nanti mengganggu di asam lambung ya. Makanya kenapa kita sudah menjaga pola makan tetapi kok asam lambungnya tetap naik terus ya, itu biasanya pikirannya belum terkontrol, walaupun perasaan kita itu merasa sudah terkontrol. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, sepengalaman saya untuk mengelola rasa takut kematian ketika masih tinggi ya. Itu seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi rasa takut kematiannya itu kita manfaatkan untuk kebaikan ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kok bisa sih takut kematian yang berlebihan itu bisa dimanfaatkan? Nah, jadi begini teman-teman, itu kan setiap hari itu pasti kita merasakan besok, apakah saya besok masih hidup, apakah ini hari terakhir saya. Nah, ketika kita muncul perasaan apakah hari ini adalah hari terakhir saya ya, kita manfaatkan. Nah, seandainya betul ini hari terakhir saya, maka hari ini saya akan melakukan kebaikan apa, hari ini saya akan melakukan kebaikan apa, saat ini saya akan melakukan kebaikan apa. Selalu seperti itu. Besoknya lagi sama ya, besoknya lagi sama, lusanya lagi sama. Tiap hari ketika rasa takut kematian muncul, selalu berpikir saya hari ini bisa berbaik apa, saya hari ini bisa berbaik apa, saya hari ini bisa berbuat baik apa. Pokoknya semuanya ya, ketika kita muncul rasa takut kematian, langsung kita mencari apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan hari ini ya. Apakah bersedekah, apakah berbicara baik, apakah beristighfar, apakah bersolawat, apakah sholat, apakah berzikir ya kan, apakah menyenangkan orang lain atau mendoakan orang lain. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang kecil saja ya, kecil saja dan bisa kita lakukan saat itu juga, silahkan dilakukan. Karena apa? Ketika kita ya takut kematiannya masih tinggi dan kemudian kita berpikir untuk kebaikan apa yang bisa saya lakukan saat ini ya, saat ini, bukan besok ya, tapi saat ini, maka itu kalau dilakukan
terus menerus ya, dalam sehari ingat mati misalkan 100 kali, maka lakukanlah 100 kebaikan. Dalam sehari ingat mati 1000 kali, maka lakukanlah 1000 kebaikan. Terus pertanyaannya, bagaimana kita melakukan kebaikan padahal kondisi badan kita masih lemes, masih masih lesu, untuk berjalan susah, untuk keluar susah, kemudian dan sebagainya. Maka carilah kebaikan yang teman-teman bisa lakukan pada saat ini juga. Saat ini teman-teman bisanya apa? Oh, saat ini saya hanya bisa berdoa. Ya sudah, lakukan kebaikannya ada dengan mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan pasangan kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan tetangga-tetangga kita, atau siapapun orang yang sudah lewat. Nah, jadi sebuah perbuatan kebaikan itu ya banyak sekali dan tidak harus yang mengeluarkan tenaga, tidak harus yang mengeluarkan uang. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sudah ada tenaga, ya kita lakukanlah kebaikan dengan tenaga kita. Ketika kita sudah punya uang, lakukanlah kebaikan dengan uang kita. Pokoknya ya, saat itu kita bisa apa, lakukanlah kebaikan dengan hal yang kita bisa, hal yang kita punya. Jangan kemudian kita pingin sodakoh padahal kita tidak punya uang. Nah itu jangan, nanti malah bikin stres ya. Jangan kita ingin menolong orang yang susah berjalan ya, padahal kita sendiri masih susah berjalan. Nah ya yang mungkin saja ya, menolongnya mungkin saja. Kalau kita memang tidak memiliki tenaga yang cukup, ya kita tolong dengan doa kita ya. Karena orang-orang yang sedang mengalami sakit itu biasanya doanya itu mudah terkabul ya, tapi biasanya mudah terkabulnya untuk orang lain ya, tapi tidak untuk diri sendiri. Itu pengalaman saya seperti itu. Ketika mendoakan orang lain itu biasanya cepat terkabul. Ketika mendoakan diri sendiri lama sekali tidak terkabul. Contohnya apa? Mendoakan kita sendiri untuk sehat ya, itu ternyata lama sehatnya. Tetapi tanpa kita sadar ya, setelah kita mendoakan orang lain sehat, mendoakan orang lain sehat ya, tanpa disadari doa itu memantul kepada diri kita. Itu yang saya rasakan ya. Jadi teman-teman jangan pesimis dengan doa teman-teman ya. Insya Allah doa itu pasti terkabul seperti itu. Nah itu salah satu cara untuk mengelola rasa takut kematian yang hadir setiap hari. Nanti kalau teman-teman lakukan hal semacam itu terus menerus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu nanti rasa takutnya itu menjadi wajar ya. Tetap masih ada rasa takut, itu pasti ada ya, tetapi menjadi wajar. Bagaimana wajar? Ya tidak kita ingat setiap hari atau setiap saat. Mungkin sehari biasanya ingat nanti sampai 100 kali, ya nanti menjadi normal sehari sekali, sehari 5 kali. Pokoknya rasa takutnya itu intensitasnya menurun dan ketakutannya juga menurun. Wajar lah, wajarnya orang. Nah itu cara untuk mengelola rasa takut kematian ya, itu yang dulu pernah saya alami. Nah mungkin teman-teman juga punya cara sendiri masing-masing ya. Jadi yang namanya cara itu ada banyak ya, ada berbagai macam cara ya. Yang penting cara-cara tersebut itu masih rasional, masih sesuai dengan ajaran Islam ya, tidak melenceng dari ajaran Islam. Karena banyak ya metode-metode pengobatan itu yang sudah tidak rasional dan juga cenderung tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini bisa mungkin kita jangan pakai dulu ya. Nah, jangan pakai dulu, cobalah kita menggunakan alternatif yang itu masih rasional dan tidak melanggar ajaran-ajaran Islam seperti itu ya. Tuh. Kemudian kebaikan apa yang dapat dilakukan orang-orang yang tidak bisa geraknya terbatas ya, orang yang masih dulu saya itu kan waktu makannya masih susah, itu ya memang geraknya terbatas karena energi dalam tubuh itu kan memang sedikit ya. Bagaimana sedikit? Yang dimakan sedikit, kemudian pencernaan ini tidak normal, sehingga
gizi makanannya itu tentunya diserap tubuh itu juga tidak maksimal. Mungkin gizinya ada 100, tapi yang diserap mungkin bisa 40%, bisa 30%, bahkan mungkin 10%. Baru makan buat aktivitas 1 jam langsung capek, buat makan baru aktivitas setengah jam baru capek. Nah itu kan waktu pencernaannya itu betul-betul masih belum normal, sehingga buat aktivitas itu memang agak susah. Tetapi kalau kita nanti sudah aktivitasnya sudah makannya sudah banyak, itu nanti energi itu nanti muncul dengan sendirinya. Nah aktivitas yang kebaikan apa yang bisa dilakukan selain mendoakan orang lain? Ya kita mungkin dengan zikir ya. Zikir itu sambil berbaring bisa ya, zikir itu. Istighfar juga sambil berbaring juga bisa. Kemudian sholawat ya juga bisa. Nah pengalaman saya dulu itu ya, itu setiap habis sholat wajib ya, sholat 5 waktu ya, itu saya membaca sholawat 1000 kali ya, 1000 kali setelah sholat wajib ya. Daripada kita memikirkan sensasi penyakit, kita selalu mengingat kematian. Nah saya alihkan dengan kebaikan membaca sholawat. Karena apa? Sholawat sekalipun kita tidak ikhlas, sekalipun kita ria ya, itu insya Allah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tidak ada ruginya ketika kita membaca sholawat ya, begitu. Sehingga teman-teman yang masih terbatas aktivitasnya, silahkan lakukanlah kebaikan sehingga nanti rasa takut kematiannya itu bisa menurun, bahkan bisa normal kembali. Kalau hilang takut kematian kayaknya nggak mungkin ya, kecuali orang yang pikirannya sudah kurang normal ya. Karena kalau orang normal itu pasti takut kematian. Cuman yang menjadi tidak normal itu adalah takut kematiannya itu berlebihan. Tinggal ketika kita takut kematiannya berlebihan, dikelola saja, dikelola supaya takut kematiannya itu menjadi manfaat buat kita ya, atau kita manfaatkan saja takut kematian itu untuk memacu kita melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu banyak hal, walaupun tubuh kita itu masih terbatas ya, atau aktivitasnya itu masih belum normal ya, tapi tetap kita masih bisa melakukan kebaikan. Nah buat teman-teman yang punya saran untuk melakukan aktivitas kebaikan yang dengan tubuh yang terbatas, atau yang dengan gerakan yang terbatas, atau dengan aktivitas yang terbatas silahkan ya ditulis di kolom komentar ya, apa kebaikan yang dapat teman-teman lakukan. Karena barangkali orang yang kena anxiety psikosis kan ini pikiran ini susah untuk mencari ide-ide ya. Kenapa? Pikirannya hanya fokus digunakan untuk memikirkan sensasi-sensasi, sehingga sebenarnya hal yang mudah tapi tidak terpikirkan karena pikirannya itu digunakan untuk memikirkan sensasi. Maka perlu ya teman-teman yang punya anxiety disupport ya, disupport atau disemangati, atau diberi kasih saran-saran yang positif. Silahkan saran-sarannya ditulis di kolom komentar. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa dilakukan oleh untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, walaupun aktivitasnya masih terbatas, tapi masih bisa melakukan kebaikan supaya nanti bisa menurunkan rasa takut kematian yang berlebihan. Itu ya teman-teman ya. Nah untuk video kali ini saya pikir cukup ya teman-teman ya pembahasannya. Karena ini momennya hari santri ya, saya ya bahasnya terkait dengan agak-agak yang agamis dikit-dikit ya. Mohon maaf ya, mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai ya dimaklumi saja. Tetapi itu semua yang saya ceritakan adalah sesuai dengan pengalaman saya ya. Tidak bermaksud untuk menceramahi, tidak ya teman-teman, ini hanya berbagi pengalaman saja. Itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Nah untuk video-video selanjutnya nanti silahkan tulis di kolom komentar apa yang teman-teman ingin kita bahas ya. Pertanyaan-pertanyaan teman ini membantu saya untuk apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, saran-saran saat ini untuk teman-teman yang sedang mengalami penderitaan asam lambung anxiety psikomatis. Yang terakhir saya doakan kepada semua teman-teman yang masih mengalami gangguan
asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Saya doakan mudah-mudahan sensasinya semakin berkurang, semakin menurun, dan segera diberi kesembuhan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana dulu waktu masih sehat, dan segera kebahagiaan itu datang kembali, yang mana kebahagiaan itu sudah lama hilang entah kemana ya. Itu kemudian saya juga minta doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, supaya saya selalu bisa berbagi pengalaman hidup terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.